Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Karel Ferdinand Hakim dengan NIM 03191021 dari program studi Teknik Mesin 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang uji tarik dari mata kuliah material teknik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang uji tarik. Kekuatan tarik adalah salah satu sifat mekanik yang sangat penting dan dominan dalam suatu perancangan konstruksi dan proses manufaktur. Setiap material atau bahan memiliki sifat yang berbeda-beda. Untuk dapat mengetahui sifat mekanik dari suatu material, maka diperlukan suatu pengujian. Salah satunya yang sering digunakan yaitu dengan uji tarik atau tensile test. Pengujian ini memiliki fungsi untuk mengetahui tingkat kekuatan suatu material dan untuk mengenali karakteristik pada material tersebut. Uji tarik atau tensile test adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji kekuatan tensile strength suatu material atau bahan dengan cara memberikan beban atau gaya statis yang sesungguh dan diberikan secara lambat atau cepat. Diperoleh dari hasil sifat mekanik dari pengujian ini berupa kekuatan dan elastisitas dari material atau bahan tersebut. Baik, selanjutnya adalah tujuan uji tarik. Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi rancangan pada dasar kekuatan suatu material atau bahan dan juga sebagai referensi pendukung untuk spesifikasi material atau bahan. Kekuatan ini ada beberapa macam, tergantung pada jenis beban yang bekerja, yaitu kekuatan tarik, kekuatan geser, kekuatan tekan, kekuatan torsi, dan kekuatan lengkung. Adapun sifat mekanik yang dapat diuji tarik meliputi: yang pertama, tegangan tarik atau yield; yang kedua, tegangan tarik maksimum; dan yang ketiga adalah regangan. Selanjutnya adalah langkah kerja uji tarik. Yang pertama, menyiapkan spesimen. Langkah yang dilakukan dalam menyiapkan spesimen adalah ambil spesimen dan jepit pada ragum. Yang kedua, siapkan kikir. Yang ketiga, ulangi langkah di atas untuk seluruh spesimen. Yang kedua, pembuatan gauge. Dan yang ketiga, pengukuran dimensi. Adapun langkah yang dilakukan dalam pengukuran dimensi adalah ambil spesimen dan ukur dimensinya, catat jenis spesimen dan data pengukurannya pada lembar kerja, lalu ulangi langkah di atas untuk keseluruhan spesimen. Yang keempat, pengujian pada mesin uji tarik. Langkah yang dilakukan dalam pengujian pada mesin uji tarik adalah: yang pertama, catat data mesin pada lembar kerja, ambil kertas milimeter dan pasang pada tempatnya, ambil spesimen dan letakkan pada tempatnya secara tepat, setting beban dan pencatat grafik pada mesin tarik, berikan beban secara kontinu sampai spesimen patah, catat besarnya beban pada saat yield, ultimate, dan ketika patah yang nilainya tampak pada monitor beban. Setelah patah, ambil spesimen dan ukur panjang dan luasan penampang yang patah. Yang terakhir, ulangi langkah di atas untuk seluruh spesimen. Selanjutnya adalah contoh soal. Sebatang kawat logam mempunyai kekuatan putus 300 MPa. Keuletan yang dinyatakan dalam reduksi penampang adalah 20%. Hitung tegangan dan regangan sebenarnya pada saat putus. Jawab: diketahui tegangan rekayasa saat putus adalah S sama dengan 300 MPa. Reduksi penampang sebesar 20%. Hitung gaya saat kawat putus. Yang dalam persamaan S sama dengan P per A0 sama dengan 300 MPa, maka didapatkan nilai P adalah 300 MPa dikali A0 atau P sama dengan 300 kali 10 pangkat 6 Newton per milimeter kali A0. Untuk menghitung tegangan sebenarnya saat putus, maka menggunakan persamaan sebagai berikut yang tertera di gambar, yang mana diketahui tegangan sebenarnya saat putus, P adalah gaya pada saat putus, AF adalah las penampang pada saat putus.
Untuk persamaan menghitung luas penampang saat putus, menggunakan persamaan sebagai berikut. Yang mana R merupakan reduksi penampang yang dinyatakan dalam persen. Ada A0 atau luas penampang awal dan AF sebagai luas penampang saat putus. Dari persamaan tersebut maka kita dapatkan R sama dengan 20%, 0,77 A0 sama dengan A0 kurang AF. Maka dapat pindah ruaskan jadi AF sama dengan 1 kurang 0,20 kali A0, maka didapatkan AF sebesar 0,80. Lalu kita substitusikan nilai P dan AF pada persamaan berikut. Maka didapatkan hasil 375 MPa. Itu merupakan tegangan sebenarnya saat putus. Lalu untuk mencari tegangan sejati, kita menggunakan persamaan E sama dengan ln dikali A0 per AF. Maka kita mendapatkan nilai E sebesar 0,2231. Untuk rumus menghitung tegangan rekayasa pada saat putus adalah sebagai berikut yang telah tertera di bawah. Lalu kita substitusikan nilai A0 per AF sehingga diperoleh E sama dengan 1,25 dikurang 1 atau E sama dengan 0,25 atau 25%. Jadi elongasi atau perpanjangan rekayasa pada saat putus adalah 25%. Baik, jadi sekian penjelasan tentang uji tarik dari mata kuliah material teknik dari saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.